Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan untuk membahas soal paket 4 buku Kiat Sukses USDA tahun 2021. Nah, kita langsung saja ke soal nomor 1. Perhatikan, saat pengumuman ujian, Budi mendapatkan skor 80. Budi menjawab betul 30, tidak dikerjakan 5 soal dari 40 soal yang disediakan. Ketentuan penskoran yang mungkin. Kalian diminta kira-kira mana penskoran yang diikuti ketika Budi melakukan ujian itu. Saya ambil soal yang option yang A. Saya ambil yang A itu sebagai salah satu pilihan dulu. Budi mendapatkan nilai 80. Budi menjawab betul 30 soal, tidak dikerjakan 5 soal dari 40 soal yang disediakan. Berarti total soal ada 40. Yang dikerjakan benar itu ada 30. Yang tidak dikerjakan itu 5. Berarti yang salah ada berapa? Berarti juga ada 5 karena total soalnya 40. Kalau saya ini ambil option A ya, berarti benar dikalikan 4, salah dikalikan negatif 2, dan tidak dijawab dikali negatif 1. Ini 120, ini negatif 5, dan ini negatif 10. Jika dijumlah, hasilnya adalah 105. Ternyata bukan yang A jawabannya. Lalu, kalau kita lihat pilihannya, berarti kan tidak mungkin bahwa nilai benar diberi skor 4 karena nanti nilainya sudah 120, sedangkan pengurangan tidak dijawab dan salahnya itu hanya dikali negatif 2, maka itu akan cukup kecil. Nah, berarti saya option pilihannya jatuh ke C. Berarti kan A tadi salah ya. C, jika benar dikali 3, tidak dikerjakan 5 dikali negatif 1, dan salah itu 5 dikali negatif 1 juga ya. Maka ini hasilnya 90, ini negatif 5, ini negatif 5. Maka ketika dijumlah hasilnya 80 sesuai dengan nilai Budi di atas. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 2. Budi harus menghabiskan 20 tablet obat dengan dosis 1/4 tablet setiap hari. Obat akan habis dalam. Budi punya 20 tablet dengan dosis 1/4 tiap hari, berarti dibagi 1/4. 1/4-nya kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 5/4. Dibagi dengan pecahan sama saja begini ya. Oke. Kemudian bisa disederhanakan, 4 dikali 4 sama dengan 16. Maka dosis itu akan habis dalam 16 hari. Jawabannya juga C. Kita lanjut nomor 3. Jarak kota P dan Q di peta berskala 1:250.000 adalah 12 cm. Ini skala, ini jarak pada petanya adalah 12 cm. Budi menempuh perjalanan ke dua kota tersebut dalam waktu 30 menit. Waktunya 30 menit. Kecepatan rata-rata kendaraan Budi adalah, berarti kita harus mencari jarak sebenarnya dulu. Ya kan? Jarak sebenarnya
12 cm dikali 250. Maka ini hasilnya adalah 3 juta cm. Nah, karena masih dalam sentimeter, kita ubah menjadi kilometer, yaitu 30. Yang ditanyakan tadi adalah kecepatan. Sudah diketahui jarak, sudah diketahui waktu. Maka kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya 30 km, waktunya 30 menit, kita ubah menjadi jam. Artinya setengah jam. Jadi dibagi setengah jam. 30 dibagi setengah itu artinya 30 dikali 2/1. Jadi hasilnya adalah 60 km per jam. Jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 4. Kereta api berjalan selama 5 jam dengan kecepatan 60 km per jam untuk menempuh kota A ke kota B. Agar dapat ditempuh dalam 4 jam, maka kecepatannya harus. Berarti ini adalah perbandingan senilai ya. Jika perbandingan berbalik nilai. Apa bedanya? Perbandingan senilai itu jika waktunya bertambah, maka kecepatannya juga akan bertambah. Tapi kan tidak mungkin kalau waktunya itu bertambah, maka kecepatannya pasti akan berkurang. Begitu juga sebaliknya, ketika waktunya berkurang, pasti kecepatannya akan bertambah. Ya, 5 jam itu dengan kecepatan 60 km per jam. Berarti jika 4 jam, jelas pasti harus lebih cepat. Tidak mungkin option A. Berarti ini X ya. X itu adalah 5 dikali 60 dibagi 4. Bisa sederhanakan. 15, hasilnya adalah 75 km per jam. Jadi jawabannya adalah yang C. Begitu soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Hasil dari, saya tuliskan 27 pangkat negatif sepertiga ditambah 32 dipangkat negatif 2/5 dibagi 9 pangkat negatif 1/2. Kita ubah basisnya. 27 itu adalah 3 pangkat 3. 32 itu 2 pangkat 5. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Nah, kita sederhanakan dulu. Coret. Nah, ini juga. Berarti ini menyisakan 3 pangkat negatif 1 ditambah 2 pangkat negatif 2 dibagi 3 pangkat negatif 1. Ya. Kemudian kita ubah. Pangkat negatif 1 itu artinya menjadi 1/3. Ingat sifat-sifat bilangan berpangkat ya. Kemudian ditambah ini menjadi 1 pangkat 2 pangkat 1/2 pangkat 2 dibagi 1/3 pangkat 1 ya. Nah, berarti yang ini 1/3. Kita kerjakan dulu yang pembagian. Sama saja ini 1/4 ya. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1. Nah, ini menyisakan 1/3-nya tetap, ini menjadi 3/4. 1/3 ditambah 3/4. Kita samakan penyebutnya menjadi 12. Ini kali 4, yang ini kali 3, hasilnya adalah 9. Maka hasilnya adalah 13/12. Ternyata belum ada. Karena diubah menjadi pecahan campuran, yaitu 1/12.
12. Oke, begini untuk soal nomor 5. Semoga kalian bisa memahami untuk soal nomor 1 dan nomor 5. Untuk soal nomor 6 dan selanjutnya ada di video yang kedua. Terima kasih.